Raja Tentara Bayaran. Bab 1. Medan Perang M Utara. Terik matahari membakar bumi, dan udara terasa panas. Setelah pertempuran sengit, asap mesiu belum hilang, dan bebatuan serta kawah berserakan secara acak di hutan yang berangin kencang. Ada ratusan pria yang mengenakan perlengkapan tentara bayaran tersebar di sana-sini. Di dekat tengah, dua orang berdiri. "Bos, apakah kamu benar-benar pergi ke China?" Seorang pria berambut pirang bermata biru bertanya kepada pria di depannya yang fasih berbahasa Inggris. Nama pria itu adalah Jack, dan dia adalah pemimpin dari kelompok tentara bayaran setan neraka. Kelompok tentara bayaran setan neraka lahir 10 tahun yang lalu, hanya dalam beberapa tahun, mereka menyapu dunia tentara bayaran dan menjadi kelompok tentara bayaran nomor 1 di dunia. Tapi tidak ada yang tahu bahwa pemimpin legendaris Jack of the Hell Demon Mercenary Group sebenarnya adalah orang Asia. "Bruce, aku tidak akan pergi. Aku harus dipanggil kembali. Aku akan pulang." Senyuman khas Jack tetap tidak berubah selamanya, dan cerutu di sudut mulutnya diterangi oleh laras senjatanya yang panas. Asap dan lolongan musuh yang menyedihkan baginya merupakan hal yang paling umum. Hantu neraka baru saja membantu seorang panglima perang yang sombong di M Utara untuk memusnahkan lawan mereka. Jack yang telah menyelesaikan tugas terakhirnya, merasa sangat santai saat ini. 12 tahun yang lalu, dia diculik oleh penculik di Tiongkok dan dibawa ke perbatasan. Saat melarikan diri, dia tidak sengaja terjatuh dari tebing. Untungnya, dia diselamatkan oleh ayahnya yang sedang lewat. Setelah bangun, saya menyadari bahwa saya telah kehilangan ingatan. Ingatan saya tentang masa kecil saya kabur. Sebagai seorang tentara bayaran, ayah saya menunjukkan tindakan kebaikan yang jarang dan benar-benar merawat anak laki-laki itu dan menamainya Jack. Selama 12 tahun berikutnya, Jack bisa dikatakan menghabiskan waktunya dalam hujan peluru. Saat tumbuh dewasa, dia sudah beradaptasi dengan kehidupan seorang tentara bayaran. Kemudian, ayahnya dibunuh oleh musuhnya. Ketika dia besar nanti, Jack membalaskan dendamnya. Ketika dia bosan, dia memulai kelompok tentara bayaran seperti setan neraka dan menjadikannya kelompok tentara bayaran nomor 1 di dunia. Hal-hal dari masa kecilku. Selama bertahun-tahun, Jack tidak pernah berpikir untuk mencari kerabatnya. Karena dia telah melihat terlalu banyak perang, dia selalu berpikir bahwa dia tidak berbeda dengan anak yatim piatu yang terlantar. Sekarang setelah ingatannya pulih, dia tahu nama aslinya Shen Lian. Putra Shen Tianan, keluarga kaya di kota Tianhai. Dengan kenangan tentang keluarganya terlintas di benaknya, Shen Lian dengan tegas menyerahkan kelompok tentara bayaran hantu jahat kepada saudara lelakinya yang paling terpercaya, Bruce, dan memutuskan untuk berhenti. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada saudara-saudaranya di kelompok tentara bayaran di tengah keengganan sekelompok orang, Shen Lian kembali ke negara Z. Setelah meninggalkan bandara Tianhai, Shen Lian tidak sabar untuk melihat negara yang familiar namun asing ini. Ketenangan di wajah orang-orang di dekatnya membuatnya sangat merasakan manfaat perdamaian, dan pada saat yang sama, dia menggelengkan kepalanya secara diam-diam. Orang-orang yang tidak menaruh curiga ini tidak akan bertahan 1 menit pun di medan perang. Setelah naik taksi, Shen Lian tiba di lokasi rumahnya dalam ingatannya. Rumah kuno yang tenang dan megah telah hilang, digantikan oleh komunitas modern. Setelah memikirkannya, Shen Lian berlari ke properti komunitas. Dia tidak terbiasa dengan tempat di kota Tianhai dan hanya bisa menggunakan metode ini. Faktanya, jika Shen Lian menggunakan kekuatan hantu jahat di neraka, itu akan terjadi sangat mudah untuk menemukan Shen Tianan. Mengenai masalah ini, kelompok tentara bayaran nomor 1 di dunia tidak hanya mengacu pada kekuatan tempur iblis neraka, tetapi juga pada sistem intelijen, yang memang pantas menjadi nomor 1 di dunia. Shen Lian sekarang telah mengucapkan selamat tinggal pada identitasnya sebagai tentara bayaran, dan dia tidak ingin melibatkan keluarganya. Sobat, itu sebabnya saya memilih metode bodoh ini. Namun, metode bodoh juga memiliki kelebihan. Ketika Shen Lian menyebut nama Shen Tianan di properti komunitas, seseorang benar-benar mengetahuinya. "Siapa kamu, dan apa yang kamu inginkan dari Shen Tianan?" tanya seorang penjaga keamanan yang lebih tua. "Saya putranya." Shen Lian berkata dengan santai. "Oh, apakah masih ada orang yang dengan santai mengenali kerabatnya akhir-akhir ini?" Shen Tianan hanya memiliki 2 anak perempuan, dari mana asal anak laki-laki itu? Penjaga keamanan tua itu sepertinya sangat paham dengan situasi di keluarga Shen Tianan, jadi dia mulai berbicara dan menatap Shen Lian pada saat yang sama. Matanya juga dipenuhi kecurigaan. "Saya putra sulungnya Shen Lian, yang diculik saat itu." Jawaban Shen Lian membuat penjaga keamanan tua itu membuka mulutnya karena terkejut.
Dia menunjuk ke arah Shen Lian dan tidak bisa berkata-kata. Apa yang terjadi ketika putra Shen Tianan diculik? Penjaga tahu, tapi dia tidak menyangka Shen Lian masih hidup. Ayo pergi, izinkan aku membawamu mencari ayahmu. Setelah terkejut, penjaga keamanan tua itu menarik Shen Lian keluar dari kantor properti. Ketika kawasan ini belum berkembang, penjaga keamanan lama tinggal di sini dan telah bertetangga dengan Shen Tianan selama beberapa dekade. Tentu saja, dia mengetahui dengan baik situasi di keluarga Shen Tianan. Memandang Shen Lian, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Tuhan punya mata. Putra Shen Tianan belum mati. Jika ayahmu mengetahuinya, dia mungkin bisa sembuh dari penyakitnya segera setelah dia bahagia. Apa? Penyakit apa yang diderita ayahku? Shen Lian bertanya dengan cepat ketika dia mendengar bahwa ayahnya sakit. Hei, aku tidak bisa memberitahumu. Kamu harusnya tahu ketika kamu melihat seseorang. Penjaga keamanan tua itu ragu-ragu, membawa Shen Lian ke pintu rumah Shen Tianan, dan pergi dengan tergesa-gesa. Dengan perasaan cemas, Shen Lian mengetuk pintu rumahnya. Setelah menunggu lama, dia tidak mendengar gerakan apapun di dalam rumah. Tidak masalah. Dia hanya akan menunggu di sini dan dia akan selalu menunggu sampai seseorang datang pulang. Shen Lian bosan saat menunggu, jadi dia turun dan berjalan-jalan, mengenal lingkungan sekitarnya. Suasana hati Shen Lian memiliki rasa yang tak terlukiskan. Meskipun kesannya agak berbeda dari rumah, Shen Lian masih merasakan setiap tanaman dan pohon di sini sangat baik, aneh namun baik hati. Itulah yang dirasakan Shen Lian di dalam hatinya saat ini. Setelah berkeliaran beberapa saat, Shen Lian melihat sebuah mobil Mercedes-Benz mendekat dari kejauhan dan berhenti dengan mantap di depan pintu gedung. Seorang gadis muda dan cantik keluar dari taksi mobil dan dengan cepat berlari ke belakang untuk membantunya. Seorang pria parubaya muncul. Shen Lian hampir menitikkan air mata saat melihat pemandangan ini. Pria parubaya itu adalah ayahnya Shen Tianan, dan gadis itu adalah saudara perempuan Shen Xiaoyu yang berlarian di belakangnya. Ayah. Xiaoyu, aku kembali. Menolak kegembiraan di hatinya, Shen Lian melangkah maju dan berkata. Tanpa diduga, adegan hangat reuni keluarga yang awalnya dia bayangkan tidak muncul. Shen Tianan memandang Shen Lian dengan mata kusam dan tidak berkata apa-apa, sementara Shen Xiaoyu memasang ekspresi marah di wajahnya. Apakah kamu sudah selesai? Ayahku sudah seperti ini, dan kamu masih ingin menghiburnya. Shen Xiaoyu memelototi Shen Lian sama sekali. Shen Lian juga mengerutkan kening saat ini. Reaksi Shen Tianan membuatnya mengerti penyakit apa yang dibicarakan oleh penjaga keamanan tua itu, dan kata-kata Shen Xiaoyu memberi informasi buruk kepada Shen Lian. Hei, bukankah ini Shen Xiaoyu? Apa yang terjadi? Mengajak ayahmu yang bodoh keluar untuk berhubungan dengan seorang pria di siang hari bolong. Berhentilah merasa malu di sini dan pulanglah bersamaku. Tepat ketika Shen Lian tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Shen Xiaoyu, seorang pria jangkung kurus dengan ekspresi mabuk di wajahnya berjalan keluar dari mobil bisnis di satu sisi dengan 4 pria kekar, dan berkata dengan senyum cabul saat dia berjalan. Bab 2. Kamu ini apa? Beralih untuk melihat pria kurus dan kelompoknya, Shen Lian mengangkat alisnya, dan aura pembunuhan yang dia latih di medan perang menyembur keluar, seperti binatang raksasa dari zaman kuno, ingin melahap semut kecil dengan keempat anggota tubuhnya. Kelompok tentara bayarannya diberi nama, Iblis Neraka. Dari namanya saja, orang luar pasti bisa memahami orang seperti apa Shen Lian itu. Seperti kita ketahui bersama, Komandan Shen Lian, dengan nama Sandi, Jack, tidak pernah membiarkan siapapun hidup di bawah komandonya. Shen Lian yang sudah terbiasa membunuh sejak kecil, sudah lama melupakan apa itu kebaikan. Baginya di dunia ini, yang ada hanyalah membunuh jika perlu, bukan membunuh atau tidak. Pada saat ini, pria jangkung dan kurus berbicara kasar kepada saudara perempuannya secara langsung, yang jelas merupakan kejahatan besar bagi Shen Lian. Ma'an, suruh orang-orangmu berhenti bertindak. Mereka tidak bisa membodohiku. Tepat ketika Shen Lian sedang menghitung cara membunuh orang-orang di depannya, kata-kata Shen Xiaoyu tiba-tiba membangunkannya. Karena profesinya, Shen Lian telah lama terbiasa menggunakan pembunuhan untuk menyelesaikan masalah. Baru setelah saudara perempuannya berbicara, Shen Lian tiba-tiba menyadari bahwa saudara perempuan di belakangnya hanyalah orang biasa, hanya dia yang akan takut. Jika dia sampai padanya, itu mungkin membawa masalah yang tak ada habisnya. Setelah memikirkannya, Shen Lian menarik kembali niat membunuhnya. Sebagai tentara bayaran nomor 1 di dunia, Shen Lian tidak hanya membutuhkan keterampilan membunuh yang paling efisien, tetapi juga harus mahir dalam menyamar. Jika tidak,
orang akan melihat bahwa Anda berbeda kemanapun Anda pergi ditargetkan. Shen Lian, yang telah menarik niat membunuhnya, sekarang menjadi orang biasa. Akting, bukankah orang ini pasanganmu? Ada apa? Apa kamu takut aku akan menghajarnya, jadi kamu ingin mengesampingkan hubungan itu? Ma An tidak mengubah nada cabulnya dan melanjutkan. Saat Shen Lian menoleh, Ma An memang ketakutan olehnya, tetapi setelah melihat lagi, Ma An segera merasa lega. Tidak peduli bagaimana Anda melihat orang ini, dia terlihat seperti orang biasa, dan dia terlihat sangat miskin pakaian. Shen Lian tahu di dalam hatinya bahwa Shen Xiaoyu telah salah memahaminya, tetapi situasi saat ini tidak lagi memungkinkan dia untuk menjelaskan. Prioritas utama adalah menyelesaikan masalah yang disebabkan oleh pria kurus dan kelompoknya, dan kemudian menemukan cara untuk menjadikan Shen Xiaoyu percaya bahwa identitasnya hanyalah miliknya sendiri. Seberapa jauh Anda harus melangkah? Nak, tarik kembali kata-katamu sekarang dan berlututlah untuk meminta maaf kepada adikku. Aku masih bisa memilih untuk melepaskanmu. Jika tidak, aku pasti akan menghancurkanmu hari ini. Pikiran melintas di benaknya, dan Shen Lian menentukan tingkat serangannya untuk dinonaktifkan. Setelah menjadi tentara bayaran selama bertahun-tahun, Shen Lian sebenarnya bahkan tidak tahu berapa banyak uang yang dimilikinya. Saudaranya Bruce selalu bertanggung jawab atas hal-hal ini. Ketika dia kembali, Bruce memaksa Shen Lian untuk memiliki kartu yang berisi Shen Lian tidak tahu berapa biayanya. Ma An tertegun sejenak ketika dia mendengar kata-kata Shen Lian, dan kemudian melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada 4 pria kekar yang mengikutinya untuk mengelilingi Shen Lian. Wah, aku pernah mendengar tentang orang yang mempertaruhkan nyawanya, tapi aku belum pernah melihat orang yang mempertaruhkan nyawanya. Kamu ingin menghancurkanku? Aku akan menghancurkanmu dulu hari ini. Ayo. Berbicara, dia memberi perintah, dan keempat pengawal itu mendengar suara itu. Dia langsung menyebarkan sosoknya dan menyerang Shen Lian dari 4 sudut berbeda. Bagaimana Shen Lian, yang sudah berjaga-jaga, bisa bingung dengan serangan seperti itu? Saat ini, di matanya, gerakan keempat pengawal ini sama lambatnya dengan kura-kura. Kecepatan, kekuatan, dan postur mereka sama sekali tidak memenuhi syarat. Mereka bahkan tidak sebanding dengan apa yang digunakan Shen Lian sebagai rekan tanding di luar negeri. Dalam kilatan petir, tidak ada yang melihat dengan jelas bagaimana Shen Lian menjatuhkan keempat pengawalnya. Mereka hanya melihat mereka terbang ke arah belakang mereka hampir pada saat yang bersamaan tetapi dia mengerang kesakitan di tanah, tidak mampu bangun. Shen Lian yang pembunuh telah mencapai tingkat kemahiran dalam pemahamannya tentang tubuh manusia. Tempat dia memukul keempat orang ini semuanya berada dalam posisi di mana orang tidak akan bisa bangun dalam waktu singkat mencegah mereka menghalangi tujuan sebenarnya dari memasak. Melihat adegan berlebihan Shen Lian yang menjatuhkan 4 orang pada saat yang sama, Ma An segera menyadari bahwa dia akan mendapat masalah. Namun, dia tidak takut, tetapi mengulurkan tangannya dan memberi isyarat ke belakang. Pada saat yang sama, seseorang keluar dari kendaraan komersial di belakang Ma An. Shen Lian secara alami memperhatikan gerakan Ma An. Gerakannya tidak tersembunyi dari mata Shen Lian, dan dia perlahan berjalan menuju Shen Lian milik Ma An tanpa sadar melirik pada orang itu. Ketika Shen Lian melihat postur berjalan pria itu, dia tahu bahwa dia luar biasa. Dia telah merangkak di pegunungan mayat dan lautan darah di medan perang selama bertahun-tahun. Shen Lian sangat akrab dengan auranya, tetapi meskipun demikian pria itu jelas telah menerima pelatihan ketat, tetapi dia tidak memiliki aura pembunuh yang seharusnya dia miliki, mungkin karena dia belum pernah berada di medan perang. Saudaraku, jika keadaan tidak berubah, lupakan saja urusan hari ini, oke? Secara alami, pria itu dapat melihat metode Shen Lian. Faktanya, pria itu telah merasakannya ketika Shen Lian melepaskan niat membunuhnya. Namun, Shen Lian menariknya terlalu cepat. Apakah dia menyadari bahwa Shen Lian baru saja membuang niat membunuhnya? Oke. Shen Lian tersenyum dan mengangguk dengan penuh toleransi. Biarkan dia berlutut dan meminta maaf kepada adikku. Tepat ketika pria itu ingin mengungkapkan rasa terima kasihnya, Shen Lian berkata lagi. Setelah mendengar ini, pria itu tahu bahwa dia telah ditipu oleh Shen Lian, dan ekspresi wajahnya menjadi serius untuk sementara waktu. Dia sebenarnya adalah pengawal bos, tetapi dia ditugaskan oleh bos untuk bersama putranya Ma An. Jadi dia berani membuat keputusan untuk Ma An, tetapi pria itu tidak menyetujui permintaan Shen Lian. Pada titik ini, pengawal itu tahu bahwa dia tidak punya ruang untuk bernegosiasi sekarang. Dia baru saja melihat keterampilan Shen Lian. Dia tahu bahwa dia pasti tidak akan bisa mengalahkannya,
tetapi dia tidak takut tangannya yang bisa menangani Shen Lian. Saya melihat prajurit pengawal itu masih berjalan perlahan ke arahnya, dan pada saat yang sama, tangannya diletakkan di punggung bawah. Saat ini, Shen Xiaoyu telah memimpin Shen Tianan ke koridor. Melihat sekarang, Shen Xiaoyu tahu bahwa Shen Lian dan mereka tidak berada dalam kelompok yang sama. Bagaimanapun, kaki gemetar Ma'an sama sekali tidak bisa bertindak keluar. Setelah memperhatikan gerakan pria itu, Shen Lian menyadari bahwa dia ingin menarik senjatanya, jadi dia segera mengambil tindakan. Shen Lian terlihat mengangkat kakinya dan terbang seperti seekor citah. Setelah kabur, semua orang yang hadir hanya mendengar ledakan. Bersambung.